Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah jebakan wanita yang sering kali menjebak para pria. Jebakan wanita zaman sekarang itu nge-treat elo kayak pacar, tapi sebenarnya elo cuma jadikan badut dan selingkuhan. Yap, masalah selingkuh ini bisa bikin hidup kalian stres bro. Apalagi kalau kamu ragu-ragu apakah pacar kamu benar-benar pacar kamu, atau kamu hanya dijadikan selingkuhan atau badut oleh cewek tersebut. Nah, kita punya cara simpel buat ngecek kebenarannya bro. Kita bakal bantu kalian untuk menyelidiki apakah pacar kamu benar-benar pacar atau hanya main belakang. Pertama, kalau lo nggak pernah dikenalin ke keluarganya pacar lo, itu bisa jadi ciri kalau lo cuma selingkuhan buat dia, bukan pacar aslinya. Gue paham rasanya memang nggak enak banget bro, kalau lo disembunyikan seperti itu. Tapi jangan sampai lo mendiamkan hal ini keterusan bro. Kenal sama keluarga itu sebenarnya penting banget bro. Kalau temennya dia bisa kenalan sama keluarganya, masa lo sebagai pacarnya nggak bisa? Itu kan lucu bro. Kalau pacar lo nggak mau ngenalin lo ke keluarganya atau ke circle-nya lah minimal, ada kemungkinan dia itu punya hubungan lain di belakang lo. Jadi jangan terlalu naif bro, buka mata lo lebar-lebar. Kalau dia memang serius sama lo, mestinya dia bangga buat kenalin lo ke circle-nya cewek atau ke keluarganya cewek. Kalau enggak, bisa jadi ya ada yang nggak beres sebenarnya. Jangan biarkan diri lo dijadikan mainan atau kegiatan rahasia buat si cewek bro. Ingat, lo itu pantas dapatin cewek yang jujur dan tulus bro. Bukan cuman jadi selingkuhan atau cuman jadi mainan. Masih mending bro kalau lo sempat dikenalkan ke circle-nya cewek. Tapi kalau lo juga nggak pernah dikenalin ke circle-nya dia, fix lo cuman badut. Poin kedua bro, lo dilarang bikin konten bareng dan diupload di sosial media. Zaman sekarang bro, cewek itu suka banget bikin konten buat pamerin hubungan mereka. Tapi kalau dia nggak pernah upload foto lo, ya hati-hati. Biasanya itu tanda kalau dia nggak beres. Menurut gue konten bareng itu ya biasa aja sebenarnya. Tapi jangan sampai juga lo cuma dijadikan pameran doang gitu. Lo cuma dijadikan bahan buat pamerin hubungan lo ke teman-temannya cewek. Tapi di sisi lain gue tuh paham bro permainan cewek itu seperti apa. Dia itu nggak upload lo meskipun kalian bilang kalian itu pacaran. Tapi ketika cewek nggak pernah upload foto lo sekalipun di sosial media, itu tanda kalau dia itu nggak bangga sama lo. Dan di balik itu semua, dia masih open, dia masih terbuka buat chattingan sama cowok lain. Kalau lo nggak percaya, coba dicek aja. Hampir semua cewek yang gue kenal, yang gue temui, yang gue wawancarai, selalu mengaku hal seperti itu. Poin utamanya itu bukan lo diupload atau tidak, tapi poin utamanya adalah lo itu nggak diupload karena cewek nggak bangga sama lo. Poinnya di situ bro. Lucu aja gitu kalau cewek upload foto batu, foto es boba, atau foto makanan, tapi lo sendiri sebagai cowoknya nggak pernah diupload. Kalau lo itu ganteng, punya prestasi, punya karya, nggak perlu lo suruh, cewek pasti upload lo, itu pasti. Poin yang ketiga bro, dia hadir pas butuh doang. Nah kalau dia cuma hadir kalau butuh bantuan doang, itu tanda bro hubungan kalian cuma berjalan satu arah. Lo berjuang buat dia tapi dia nggak pernah berjuang buat lo. Jadi jangan jadi jasa yang cuma dipanggil pas dia butuh enak doang bro. Gue saranin coba perhatikan pola kehadirannya bro. Kalau dia selalu hilang pas lo butuh, tapi tiba-tiba dia muncul kalau dia butuh lo, ya lo harus berhati-hati. Jangan sampai lo cuma jadi tisu yang sekali pakai. Kalau lo udah merasa kok kayaknya cewek ini manfaatin gue, ya lo harus tegasin bro. Lo mau bawa hubungan ini ke arah mana? Lo itu adalah seorang pria sejati. Seorang pria seharusnya menegaskan hubungan ini mau dibawa kemana. Jangan mau dimanfaatin cewek bro. Poin yang keempat bro, tanyain dia kenapa dia sering menghilang. Nah kalau cewek kamu tuh sering menghilang, gak ada kabar, susah banget buat diajak ketemuan, ya lo harus tanya bro. Itu bisa jadi ciri kalau lo cuman jadi selingkuhan atau cuman badutnya doang, bukan pacar aslinya dia.
Alasan yang nggak jelas itu kadang-kadang cuma buat nutupin sesuatu bro, yang mungkin sebenarnya ada urusan lain di balik itu. Jadi gue saranin jangan cuma duduk diam aja bro. Komunikasi itu penting banget dalam sebuah hubungan. Lo seharusnya tegas bro, masa lo punya pacar tapi lo nggak tahu kegiatannya dia? Jangan sampai lo itu cuma dijadikan pria cadangan bro, yang disuruh menghibur cewek kalau lagi marahan sama cowoknya. Pas mereka udah baikan, akhirnya lo cuma ditendang. Poin yang kelima bro, HP yang dikunci dan nggak mau lo lihat. Emang bener HP itu privasi banget. Tapi kalau dia kekeh nggak mau lo lihat sesuatu di HP-nya dia, ya mungkin dia memang takut ketahuan, mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Nah sebenarnya kunci HP ini juga salah satu simbol ketidaktransparan bro. Coba lo bayangin bro, temen cewek lo aja mungkin bisa dengan mudah minjem HP-nya dia buat foto selfie. Sementara lo sebagai cowoknya pinjem aja nggak boleh. Ini kan sebenarnya lucu bro. Gue kasih tahu ya bro, cewek itu meskipun udah punya pacar, dia itu tetap terbuka sama cowok lain. Minimal ya dia akan ngerespon tipis-tipis. Di sisi lain, satu orang cewek bro ketika PDKT itu minimal akan dideketin 3-5 orang. Kalau cewek yang lo PDKT-in itu cantik, ya minimal lo akan bersaing sama 10 orang. Lo bisa bayangin dari 10 orang itu, siapa di antara mereka yang tetap konsisten menghubungi cewek sampai hari ini? Meskipun dia udah pacaran. Sama lah kayak lo yang mungkin selalu ngejar-ngejar cewek meskipun cewek itu udah punya pacar. Poin yang keenam adalah dia selalu merasa sibuk. Kalau pacar lo selalu bilang dia sibuk dan enggak punya waktu buat jalan bareng, itu bisa menjadi tanda bahwa mungkin dia punya prioritas lain yang dia sembunyikan selain lo. Jangan sampai bro, kamu itu hanya dijadikan opsi kedua atau bahkan lebih rendah daripada itu. Pacar yang baik akan selalu berusaha untuk menciptakan waktu untuk kamu dalam hidupnya. Namanya pacaran jalan bareng itu adalah sebuah kewajiban bro. Karena kalau nggak jalan bareng, gimana kalian mau berkomunikasi? Gimana lo bisa tahu karakter asli cewek tanpa lo jalan-jalan bareng? Poin yang ketujuh adalah dia terlalu defensif. Kalau pacar lo selalu merespon dengan defensif atau bahkan marah-marah saat kamu mencoba membicarakan tentang hubungan ini mau dibawa kemana, itu bisa jadi tanda bro kalau mungkin dia itu nggak serius sama kamu. Ketika lo nanya kayak status kita ini apa sih sebenarnya dan dia tiba-tiba bulet atau mengalihkan perhatian, ya udah jelas lo cuman dianggap badut sama dia. Atau kadang-kadang lo itu cuman jadi HTS, hubungan tanpa status. HTS itu sebenarnya adalah sebuah jebakan dari cewek yang membuat lo merasa jadi pacar. Padahal cewek nggak pernah nganggap lo sebagai pacar. Cuman cewek itu pinter bro, dia akan nge-treat lo selayaknya seorang pacar. Agar apa? Agar lo tuh merasa jadi pacarnya dia. Ketika lo sudah merasa jadi pacarnya dia, lo bakalan kasih semua hal yang lo punya. Disitulah cewek menang banyak. Nah banyak sekali cowok-cowok yang sudah terjebak dengan jebakan cewek seperti ini. Mereka tuh bilang kalau mereka sudah nyaman dengan cewek ini. Bahkan mereka tuh udah rela ngelakuin apa aja. Yang penting mereka dianggap sebagai pacar. Yang penting mereka tuh ngerasain deket sama cewek tersebut. Ini kan hal yang berbahaya bro. Titik yang paling berbahaya dari seorang pria adalah ketika cowok tersebut itu nggak sadar kalau dia dimanfaatkan. Dan dia bahkan merasa senang banget kalau bisa jadi badutnya cewek. Ketika lo merasa senang jadi badut, maka itu adalah titik terendah dari seorang laki-laki. Sedekat apapun kamu sama cewek, kamu udah pernah enak-enak bahkan. Ketika kamu sudah dianggap badut, opsi kedua atau pria cadangan sama cewek, lo nggak bakalan bisa nikahin dia bro. Cewek pasti akan milih cowok yang terbaik untuk menjadi suaminya, bukan pria yang bermental badut. Jadi, carilah seorang wanita yang memang dia respect sama kamu. Dia itu bangga punya kamu. Jangan jadi badut. Oke, gue udah bagiin semua ciri-cirinya bro. Tapi lo harus tetap ingat bro, cara terbaik untuk tahu kebenaran itu adalah dengan komunikasi. Jangan takut untuk ngomong perasaan lo dan diskusikan sama cewek lo bro. Kalau dia nggak mau berubah atau nggak mau jujur, ya mungkin dia memang bukan pacar yang lo cari.
Ingat, hubungan itu butuh kepercayaan, keterbukaan, dan respect. Lo harus nyadar bro, saat ini posisinya lo itu beneran pacar atau cuma badut. Bagikan ke teman kalian biar teman kalian sadar apakah dia itu badut atau beneran pacar. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.